Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah Etika Insani. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah Etika Insani, kuliah ke-11, Etika Komunikasi. Kenapa komunikasi butuh etika? Aristoteles, mbahnya filosof, punya teori tentang retorika. Cara ngomong yang baik, cara ngomong yang menarik, cara ngomong yang tepat guna. Kalau ngomong mau menang, kalau debat mau menang, tapi musuhnya yang kalah tetap pada pendapatnya sendiri. Kebenarannya nggak masuk ke lawan bicara. Kenapa? Menurut Aristoteles, karena retorikanya keliru. Komunikasi model Aristoteles. Aristoteles hidup 384 sebelum Masehi sampai dengan 322 sebelum Masehi, merupakan salah seorang filosof Yunani yang merumuskan model komunikasi dengan model yang paling klasik di antara model komunikasi lainnya. Pada umumnya, para pakar komunikasi menyebutnya sebagai model retoris, rhetorical model. Inti dari model komunikasi ini serupa dengan model komunikasi persuasi, yang tujuannya mengubah sikap komunikan atau penerima pesan. Ada orang ngomong satu kata saja, orang banyak terpengaruh. Tapi ada orang debat kesana kemari, gak ada pengikut. Tidak ada yang terpengaruh. Tidak ada yang menerima pandangannya. Kenapa? Ilmu retorikanya kosong. Ilmu retorikanya kurang. Menurut Aristoteles, dasar ilmu retorika itu ada 3 unsur. Terkenal dengan istilah segitiga retorika, atau dalam bahasa Yunaninya trivium, 3 bidang utama. 3 bidang utama itu adalah ethos, logos, pathos. Ethos. Ethos adalah etika, adalah kekuatan moral atau karakter seseorang, yang unsur-unsurnya antara lain good sense, good moral and character, good will, akal yang sehat, maksudnya pengetahuannya cukup, karakter moralnya baik, dan punya niat baik, yang dalam ilmu retorika modern sering disebut sebagai expertness, truthworthiness, good intention, keahlian, bisa dipercaya, selalu dikenal baik. Ini harus dibangun. Kita ngomong sepatah kata saja, orang sudah dapat menerima. Tapi kalau etosnya lemah, orang gak mau ikut, gak mau dengar. Bangun dulu etos, baru orang mau dengar. Baru orang dapat menerima pendapat dan pandangan kita. Logos. Logos merupakan isi dari opini yang disampaikan. Isi dari opini haruslah menarik dan berdasarkan logika, juga secara real, agar dapat diterima oleh pendengar dan tidak terkesan dibuat-buat. Data dari opini tersebut haruslah akurat
dengan bukti yang otentik, isi opini yang mendalam dan mudah dipahami agar meningkatkan etos dari si komunikator. Patos. Patos merupakan sesuatu yang dijadikan sebagai daya tarik dari seorang komunikator. Daya tarik ini dapat berupa emosional dan isi dari opini atau pesan yang disampaikan. Penyampaian pesan inilah yang dapat menguatkan unsur persuasi pada suatu pesan, sehingga dapat dikatakan bahwa patos merupakan penentu dari isi pesan yang disampaikan komunikator. Kalau tiga unsur ini terlibat, etos, patos, logos, berarti komunikasi sukses menurut Aristoteles. Definisi komunikasi adalah komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan langsung ataupun tidak langsung melalui media dan sebagainya. Etika komunikasi itu mengatur prinsip yang mengatur komunikasi, aspek benar dan salahnya, dimensi moral, amoral yang relevan dengan komunikasi interpersonal. Ini skema struktur hidup manusia. Yang paling dasar adalah belief, percaya, apa yang menjadi anutan kepercayaannya. Terus berkembang menjadi nilai-nilai, misalnya persaudaraan, keadilan, perdamaian. Dari nilai turun ke norma, aturan-aturan, aturan hukum, aturan norma umum dan norma khusus. Dari norma ini akan lahir sikap atau attitude. Attitude menjadi kebiasaan, jadi perilaku, perilaku kebiasaan. Ini adalah definisi attitude. Sikap kita dalam satu case atau suatu keadaan. Biasanya terjadi sekali atau dua kali, dipengaruhi banyak hal. Salah satunya adalah behavior. Behavior itu lebih ditekankan pada sikap kita yang terjadi berulang-ulang atau sudah menjadi kebiasaan. Seperti saya misalnya, saya adalah orang yang sabar. Tapi suatu hari saya marah dan memukul meja. Sabar adalah behavior, marah dan memukul meja adalah attitude. Ethics of communication issue, masalah-masalah di dalam etika komunikasi. General karakteristik itu karakteristik umum. Heterogeneity, interkonektivitas, dan historisitas. Integritas, benar, kebenaran, dan kepercayaan. Power, justice, hukum, normatif, norma-norma sesuai norma, dan force, kekuatan. Relation, hubungan. Authority itu adalah perubahan. Compassion itu adalah welas asih. Nanti kita lanjutkan penjelasannya. Dasar komunikasi, kebebasan berekspresi. International Covenant of Civil and Political Rights, ICCPR,
pasal 19 menyebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak ini termasuk hak untuk memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa memandang batas. Kebebasan berekspresi, hak dan tanggung jawab. Beberapa ahli mengangkat sebagai berikut. 1. Saya mungkin tidak setuju dengan pendapat Anda, tapi saya bersedia memberikan hidup saya untuk hak Anda untuk mengungkapkannya. Ini dari Voltaire. Berikutnya dari Noam Chomsky. Jika kita tidak percaya pada kebebasan berekspresi untuk orang yang kita benci, kita tidak percaya sama sekali. Dari Søren Kierkegaard, orang menuntut kebebasan berbicara sebagai kompensasi atas kebebasan berpikir yang jarang mereka gunakan. Sedangkan Albert Einstein menyatakan laws saja tidak bisa menjamin kebebasan berekspresi. Agar setiap orang menyampaikan pandangannya tanpa hukuman, harus ada semangat toleransi di seluruh penduduk, kata Albert Einstein. Hukum saja tidak cukup. Ethical framework. Ethical framework itu kerangka kerja etika komunikasi. Virtue ethics subjeknya. Deontological ethic perbuatannya. Kalau dia jujur, ya jujur. Teleological ethic, etika yang berhubungan dengan hasil. Dialogical ethic, etika yang berhubungan dengan kesepakatan. Situasional atau connectual ethic, berhubungan dengan situasi. Theological ethic, berhubungan dengan dalil-dalil keagamaan. Tindakan komunikasi. Salah satu dari model tindakan manusia, teologis, normatif, dramaturgik, komunikatif. Dramaturgik itu drama, pencitraan, ya. Teleologis itu adalah hasil, normatif yang norma, ya. Tujuan intersubjektivitas, saling pemahaman. Standarnya adalah kebenaran, ketepatan, ketulusan. Arenanya adalah ruang publik, medianya adalah bahasa, normanya adalah etika diskursus, kebebasan, kesederajatan, tanpa paksaan, penindasan, dan penyisihan. Ini guideline tuntunan etika komunikasi. Jujur, benar, harus tepat, ya, harus authorship. Ini bukan sesuatu yang saya ciptakan sendiri, tetapi inilah yang saya yakini. Inilah yang akan saya tanggung jawab. Relevan, jangan memasukkan hal-hal yang tidak relevan secara sengaja untuk menipu atau mengalihkan perhatian. Konteks kutipan ruang dan waktu utuh, terbuka. Komunikasi itu harus terbuka, mudah dimengerti, masuk akal, kemanfaatan sosial, kebaikan, dan penghargaan. Ini adalah tuntunan dari etika komunikasi.
Dan selanjutnya ada juga guidance komunikasi etis dari Al-Quran. Ada kaulan sadida, perkataan yang benar. Kaulan baligha, perkataan yang berdampak dan efektif. Kaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Kaulan karima, perkataan yang mulia. Kaulan lainan, perkataan yang lembut. Kaulan maisura, perkataan yang mudah dipahami. Cari ayat-ayatnya di dalam Al-Quran, fahami untuk menjadi referensi daripada kaulan sadida, kaulan baligo, kaulan ma'rufa, kaulan karima, kaulan layina, kaulan maisyara. Dan akhirnya demikianlah kuliah kita yang ke-11, kuliah etika insani. Akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.